Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, khususnya jemaat GBS Brosari yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita waktu yang indah untuk kita boleh beribadah bersama-sama secara online. Meskipun seperti itu, tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita boleh terpisah-pisah, tapi kita satu secara roh maupun secara hati dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita akan mulai merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini atas penyertaan-Mu, atas kekuatan-Mu, sehingga kami, Tuhan, kami boleh mempunyai waktu yang indah, kami boleh beribadah kepada-Mu, dan saatnya kami ingin mendengar firman Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya Tuhan firman itu boleh bertumbuh dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga Engkau memberkati jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, dan semuanya Tuhan boleh menikmati firman Tuhan bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Hidup penuh dengan berkat adalah idaman setiap orang, dan keinginan untuk menjadi kaya atau hidup penuh dengan keberkatan melimpah adalah hal yang wajar sebagai manusia. Namun saat kita mendengar kata berkat atau kekayaan, harus jujur diakui, kita sering menghubungkannya dengan berkat jasmani atau kekayaan yang sifatnya materi. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga ini yang baru kita baca berbicara mengenai berkat-berkat rohani. Dalam kondisi saat ini, khususnya selama pandemi COVID-19 ini, di mana banyak kesulitan atau banyak tantangan yang kita hadapi, dan itu terkadang membuat kita terlampau fokus mengejar berkat-berkat yang sifatnya jasmani. Kita terlampau fokus mengejar kekayaan yang sifatnya materi. Dan Efesus pasal 1 ayat yang ketiga itu berbicara mengenai berkat-berkat rohani. Kita seringkali lupa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya sudah diberikan berkat-berkat rohani yang luar biasa sebagai orang percaya. Dan berkat-berkat rohani itu diberikan khusus kepada kita, orang pilihannya. Dan pada ayat pasal 1 ayat yang ketiga ini juga disebutkan apa syarat menerima berkat-berkat itu. Syaratnya bisa dibaca pada ayat yang ketiga ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Saya ulang lagi, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi saat kita dalam Kristus,
Dia mengaruniakan segala berkat rohaninya kepada kita orang pilihannya. Jadi syarat untuk menerima berkat-berkat rohani tersebut adalah hidup dalam Kristus. Maksudnya kita hidup dalam hubungan dengan Kristus, di mana Kristus, Yesus, berinisiatif membuka dirinya untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi hubungan itu dimulai dari Tuhan sebenarnya. Dan saat Tuhan memperkenalkan dirinya, membuka dirinya, dan saat manusia meresponi hal tersebut, maka terjadilah suatu hubungan. Dalam hubungan ada suatu interaksi, ya, ada timbal balik. Saat kita percaya kepada Tuhan, menjalani kehidupan kekristenan kita, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Itulah hidup dalam Kristus. Ya, jadi hubungan itu ada suatu syarat. Hubungan dengan Kristus adalah suatu syarat untuk kita menerima berkat-berkat rohani. Sekarang kita lihat berkat-berkat rohani apa saja yang kita dapatkan. Poin satu, berkat rohani apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita dipilih dan ditentukan menjadi anaknya. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai yang kelima. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Ya. Firman Tuhan katakan, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Saat dipilih itu juga berarti saat Tuhan memanggil, ada respon dari manusia. Saat Tuhan memanggil, saat kita meresponi panggilan itu, berarti kita sudah dipilih. Kita menjadi orang-orang pilihan. Dan yang kedua, Tuhan sudah menentukan kita menjadi anak-anaknya. Tuhan memberikan identitas kita yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Sebelumnya kita menjadi anak-anak manusia, tapi Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Suatu hal yang luar biasa yang kita dapatkan saat kita menjadi orang-orang percaya. Dan kita harus menghargai itu, kita harus memeliharanya itu, kita harus menjaganya itu, bahwa Tuhan sudah memilih kita dan memberikan kita identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, berkat apa yang kita dapatkan? Berkat rohani apa? Atau kekayaan rohani apa yang kita dapatkan? Yang kedua adalah kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Kita baca pada ayat yang ke-7. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, di dalam Kristus kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa. Dan itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita boleh penebusan. Kita sudah ditebus dari kegelapan pada terang. Kita sudah ditebus dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berarti. Kalau sebelumnya dalam kehidupan kita mungkin orang-orang lain, orang yang tidak kenal Tuhan, di dunia ini hanya mencari uang, mencari karir, mencari kekayaan, ya, mereka memuaskannya untuk itu semua, ya, untuk hal yang sifatnya sementara. Itu dikatakan hal yang sia-sia, ya. Tapi Tuhan sudah menebus kita. Jadi kita pun saat hidup di dalam dunia, kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus. Kita hidup dalam terang yang sudah ditebus dalam dari kehidupan yang sia-sia. Kita tidak hanya fokus hidup untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mengejar karir, mengejar cita-cita kita, mengejar studi kita. Tidak hanya itu. Ada kehidupan, ada hal yang mulia yang harus kita kejar juga sebenarnya. Jadi mari kita hargai penebusan Tuhan. Mari kita hargai pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Secara status kita sudah diampuni. Dan saat kita jatuh dalam dosa, saat kita berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan, Tuhan mengampuni, ya. Jadi secara status Tuhan sudah menebus dan mengampuni kita. Secara praktis saat kita mungkin sebagai manusia, kita ada saatnya mungkin dalam kelemahan kita jatuh, ya, karena kita masih hidup dalam tubuh ini, ya. Saat kita bertobat, mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni. Itu sebuah anugerah yang sangat besar pada kita. Yang ketiga, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Berkat apa? Yang ketiga adalah Tuhan membuka rahasia kehendaknya kepada orang-orang percaya. Ada rahasia kehendaknya yang dinyatakan kepada kita. Saya bacakan ayatnya, ayat yang ke-9. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi dalam sebuah hubungan ada hal yang sangat istimewa, saudara-saudara. Ya, kalau kita sudah akrab dengan seseorang, kita sudah dekat dengan seseorang, pasti mungkin saat teman kita ada sedikit permasalahan, mungkin teman kita akan sharing seperti itu, ya. Mungkin dia akan juga berbagi sukacita juga, cerita apa yang dialaminya. Demikian juga Tuhan, ya. Dia juga menyatakan kehendaknya kepada kita. Dia menyatakan rencananya kepada kita. Dan kita menjadi bagian dari rencananya. Kita menjadi bagian dalam rencananya di dunia ini. Jadi kita hidup di dalam dunia ini. Saat kita belum percaya kepada Tuhan, kita di luar rencana Tuhan. Tapi saat kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Dan mari kita genapi rencana Tuhan itu. Dan saat kita hidup dalam rencana Tuhan,
Dan itu adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Ya, kita jadi bagian dari rencana Tuhan. Suatu hal yang luar biasa. Yang keempat, berkat apa yang kita dapatkan? Kekayaan apa yang kita dapatkan? Yang keempat adalah kita menjadi ahli warisnya. Ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya segala sesuatu bekerja. Jadi kita kalau hidup dalam Kristus, kita akan mendapatkan bagian kita. Kita adalah ahli waris dari Allah. Ya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita juga berhak menjadi mendapat bagian dari warisan dari Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu hal yang luar biasa. Yang kelima, berkat apa yang kita dapatkan? Ya. Yang kelima, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Saya bacakan di ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita mendapat kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita mendapat jaminan Roh Kudus. Suatu hal yang luar biasa. Kehidupan kita disertai oleh Roh Kudus. Ya. Dan itu merupakan tanda kita ini adalah milik Allah. Ya. Yang keenam, yang terakhir, apa yang kita dapatkan yang terakhir adalah kehidupan kekal yang kita terima. Kita beroleh keselamatan. Kita tidak binasa. Ya. Mungkin banyak orang meremehkan apa itu. Gak penting itu berkat rohani, gak nyata. Ya. Yang penting itu yang nyata-nyata saja. Berkat, ya berkat-berkat yang kelihatan aja. Berkat jasmani, materi, itu yang penting, gak nyata. Berkat rohani itu gak nyata. Ya. Namun bagi kita orang percaya, kita mempunyai pola pikir yang baru, pola pikir yang berbeda dari mereka. Berkat rohani itu penting, saudara. Ya. Dan jangan meremehkan berkat-berkat rohani. Ya. Apalagi saat pandemi seperti ini. Ya, dalam situasi seperti ini. Banyak orang berakhir hidupnya. Ya, banyak orang dipanggil Tuhan, tidak tunggu tua, saat muda dipanggil, masih anak-anak juga dipanggil. Ya, apa yang kita bawa, apa yang berarti saat kita dipanggil oleh Tuhan? Apa, saudara? Saat iman kita, saat kita mempunyai Yesus, itu adalah hal yang berarti dalam kehidupan kita. Kita nggak membawa apa yang kita capai, kita nggak membawa gelar kita tidak membawa mungkin karir kita tidak membawa harta kita, kekayaan kita, mobil kita, rumah kita, enggak. Saat kita dipanggil oleh Tuhan,
Apa yang berarti? Oh ya, saya adalah anak-anak Allah. Oh ya, saya ini orang yang terpilih. Ya. Oh ya, ada Roh Kudus yang memeteraikan saya. Saat kita dipanggil Tuhan, kita akan tenang, saudara. Ya. Itu yang sangat berarti. Karena itu, mari kita wariskan itu, iman kita itu. Mari kita wariskan iman ini kepada anak-anak kita. Kita boleh mewariskan harta kita, kita boleh mewariskan pendidikan untuk anak-anak kita, nggak apa-apa, nggak salah. Tetapi terlebih penting juga kita wariskan juga iman kita, iman pengenalan kepada Yesus Kristus. Itu yang sangat penting. Ya. Mungkin orang tua kita dulu tidak banyak mewariskan harta, tetapi orang tua kita dulu sudah mewariskan sesuatu yang sangat penting, adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi berkat rohani itu sangat penting. Ya, kalau saya catat ada 6: dipilih dan ditentukan menjadi anaknya. Kedua, penebusan dan pengampunan dosa. Yang ketiga, rahasia kehendaknya dinyatakan. Yang keempat, menjadi ahli warisnya. Yang kelima, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang keenam, ada kehidupan kekal yang kita peroleh. Lantas ada aplikasi yang lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada, saudara. Saat kita menghadapi situasi seperti ini, situasi mungkin tidak menentu. Ya, saat pandemi ini kita tidak tahu berakhir sampai kapan. Ya, tantangan di depan mata, kesulitan di depan mata. Kadang itu membuat kita tawar hati. Kadang kita membuat kita ini, iman kita menjadi down, membuat kita menjadi turun. Ya, tapi kalau kita ingat, oh ya, aku adalah orang yang dipilih, aku jadi anak Allah, aku sudah ditebus. Ya, aku menjadi bagian dari rencana Allah. Aku disertai Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai aku. Kita akan kuat, saudara. Kita tidak akan mudah menyerah menghadapi kenyataan hidup. Apapun yang kita hadapi, mungkin secara ekonomi atau sakit penyakit yang kita hadapi, kita tidak mudah menyerah, karena kita tahu kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah anak-anak Allah. Berarti Tuhan menyertai semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita jadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Ya, seperti itu. Dan aplikasinya yang kedua apa? Kita mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mencari hal-hal yang di atas. Itu adalah hal yang utama. Ya. Jadi mari kita kembalikan prioritas kehidupan kita. Ya. Kita di dalam dunia ini adalah untuk melakukan rencana Tuhan. Kita ingat, kita menjadi bagian dari rencana Allah. Mari kita genapi itu sampai selesai, sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.